Ini kalau pada perempuan, ini nggak ada keluhannya. Keluhannya mungkin ya keputihan, tapi sedikit-sedikit putih warnanya kayak gitu. Tapi kalau jangka waktu lama ini bisa menyebabkan eh, ini namanya tuba falopi yang di sekitar ovarium. Gambar kanan itu yang paling kanan, yang besar. Jadi itu saluran antara indung telur ke rahim itu nanti bisa bengkak. Nah, bengkak itu nanti karena infeksi ya, nanti bisa menyebabkan transport telur, sel indung telur yang mau buat bayi itu biasanya nanti terganggu transportnya. Jadi bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan kalau tidak diobati. Ya, ini tadi gambarannya ya. Mungkin keluarnya keluar cairan keputihan ya. Kalau pada cewek, kalau pada cowok ya tadi keluar cairan kayak nanah putih. Untuk keluhan lain, kalau pada perempuan biasanya ada keputihan yang tak normal ya. Misal kadang baunya kayak seperti ikan, bau busuk. Itu ada bakterial vaginosis. Kalau itu karena mungkin bisa saja mencucinya terlalu bersih atau pakai sabun. Padahal normalnya kan vagina ada pH normalnya atau asam. pH normalnya itu sekitar 3 sampai 4. Kalau kalian mencuci terlalu bersih, ya rawan terkena ini, PV. Terus ada juga jamur, candidiasis. Ini biasanya keluarnya gatal di sekitar kemaluan, sangat gatal. Dan kalau berhubungan, nggak nyaman, nyeri. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Monggo. Barangkali terlintas pikiran habis lihat tadi kok kayak gini ya. Sama malu nggak apa-apa, tanya aja. Ya lanjut ya. Jadi penanggulangan IMS itu kalau bisa harus menyeluruh ya. Dari upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi dari promotif kan pertama ya kayak saya ini harus melakukan edukasi lah ke masyarakat, terutama pentingnya pendidikan seks yang tepat untuk mengikis ketidaktahuan tentang seksualitas dan infeksi menular seksual ya. Terus meningkatkan pemahaman agamanya tentang agama Islam biar dijauhkan dari perilaku yang menyimpang itu ya seperti zina. Terus menjaga keharmonisan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah ya, biar selalu mesra lah gimana caranya. Jadi yang suaminya atau istrinya nggak berpaling ke yang lain ya. Upaya preventif pencegahannya bisa dengan hindari hubungan seksual berganti-ganti pasangan ya, atau dengan pekerja seks komersial itu sangat beresiko. Nah, kalau kalian terkena IMS atau gejala IMS itu, hindari melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri atau orang lain ya, soalnya bisa menularkan ke orang lain. Terus kalau tidak terhindarkan, kalau kok udah pengen banget ngebet meskipun kena IMS ya harus pakai kondom kalau amannya biar nggak tertular. Terus memberikan ya edukasi penyuluhan ke kelompok-kelompok risiko tinggi. Untuk yang lainnya mungkin saya rasa nggak terlalu penting ya itu ya. Yang penting tadi harus tahu kalau pencegahan IMS itu apa saja sih. Jadi ada A, B, C, D, E. A, A itu abstinen. Abstinen itu tidak melakukan hubungan seksual. Itu bagi yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah ya bebas. Mau sehari 3 kali, 10 kali ya enggak apa-apa kalau kuat. Terus B, B itu be faithful. Setia pada pasangannya. Harus setia ya, teman-teman. Terus C, kondom use. Jadi harus menggunakan kondom secara konsisten kalau misal mau berhubungan. Itu kalau misal yang suka jajan-jajan ya harus itu pakai kondom. Amannya itu. D, no drug. D-nya drug ya, jangan memakai obat-obatan kayak narkoba itu. Soalnya kan pakai narkoba suntik ya, soalnya kan berganti-ganti itu, lawan menularkan penyakit lain. Misalnya saja HIV yang lewat darah ya, bisa.
E itu edukasi, jadi untuk meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi, termasuk juga mengobati infeksinya sendiri sedini mungkin ya, biar nggak lanjut ke stadium selanjutnya karena berbahaya. Ya, ini gambar yang saya temukan sih, ini saya browsing. Ini di Thailand. Jadi itu di Thailand tuh memang negara berkembang, tapi mereka di sana pemikirannya maju. Jadi anak-anak usia SD, SMP itu sudah mulai dibekali edukasi tentang bagaimana sih cara hubungan seksual yang aman, harus gimana caranya biar nggak hamil atau gitu. Jadi itu di sana diedukasi sedini mungkin, biar nggak rawan eh, tekdung atau hamil di luar nikah ataupun IMS ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ya masih apa ya, hal yang tabu ya kalau seperti itu ya, ngajarin ke anak-anak. Soalnya kalau ngajarin ke usia kita-kita ini ya udah dewasa, udah tahu lah. Udah tahu sendiri. Lewat mana, Min? Tahunya lewat mana? Oh, biasa. Ada ya. Uh, uh, ya, jadi pesan yang perlu saya sampaikan, kalau misal ada teman atau siapa yang kena IMS, jangan diobati sendiri, bahaya ya. Karena obati sendiri, nggak tahu obatnya apa. Kalau salah antibiotik, misal tiba-tiba pengobatannya nggak tuntas, nanti bakteri atau virusnya bisa resisten lagi. Kalau diobati mungkin susah untuk sembuhnya kalau nggak tuntas. Terus IMS itu umumnya ditularkan lewat hubungan seksual ya, memang. Terus IMS juga faktor resikonya dalam penularan HIV, jadi dijauhi lah kalau bisa, jangan hubungan seksual bebas ya. Terus IMS tadi saya bilang harus diobati secara paripurna dan tuntas. Kalau mau nakal ya nggak boleh pakai helm ya. Ini kalau kalau di edukasinya gini, kondom dapat melindungi diri dari infeksi IMS dan HIV. Tapi kalau untuk HIV saya rasa ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa pori-pori kondom itu masih lebih besar daripada partikel virus, karena partikel virus itu ukurannya lebih kecil, lebih mikron lagi, jadi masih bisa tembus. Jadi kalau bisa ya mungkin nggak usah itulah diajar, langsung nikah aja ya, bagus, nggak dosa juga. Terus tidak ada pencegahan primer terhadap IMS dengan obat ya, nggak ada, harus diobati tuntas. Nah, ini komplikasi IMS juga membahayakan untuk pasien sama keturunannya. Tadi ada yang bayi yang anahan ya matanya, jadi bisa menularkan ke bayinya. Ya sebentar ya, haus. Masih berapa lagi Mungkin jam? ada yang mau nanya, Ki. Ya mau nanya. Jangan dong. Oh Udah iya, Ki. Tadi mulai jam berapa ya, Ki ya? lumayan. Maksudnya kan ini kan katanya Ya kalau satu kalau jam ya durasi nanti ditambah lagi ya. maksimalnya. Bikin room Oke lagi lah, gitu. ya. Oke, oke. Ini ada yang tanya, Ki. Ya monggo monggo. Ini di chat. Maaf, umur berapa orang tua mulai harus mengenalkan atau mengajarkan tentang sex education ke anak? Kan biasanya anak kecil kritis banget nanya, Bu, Pertanyaan, kok bisa dedek bayi di dalam perut, ditelan apa gimana? kalau kalau menurut saya ya, kalau lihat anaknya dulu, anaknya udah bisa mikir, nalar, logikanya udah jalan dulu. Kalau udah jalan ya mulai diedukasi. Biasanya kalau tanda-tanda balik lah. Kalau cowok ya berarti udah mimpi basah. Kalau cewek ya udah mens. Itu menurut saya udah bisa di. Kalau main mobil itu gimana? Tapi kalau misal udah balik tapi kok pikirannya masih anak-anak ya jangan dulu lah. Ya lihat-lihat anaknya. Kalau anaknya udah mulai pacaran ya itu harus segera biar nggak terjadi yang enggak. Selain selain dari agama ya. Kalau agama kan harus dikencang.
Ya. Iya, mungkin itu karena efek ini ya, iya. Internet kan semakin itu kan berkembang pesat, semua orang bisa telusuri apa aja. Jadi ya kalau bisa ya kalau mau edukasi ke anak atau ke apa ya, kalau lihat anaknya dilihat udah bisa belum, kalau udah bisa dan udah balik apa? Karena ini kan pengetahuan. Udah. Ya, Iya. Ki, ada yang tanya lagi, Ki. monggo monggo. Ini dari itu Rotul. Ya, Ki mau tanya, kalau pengukuran IMT untuk cowok sama cewek beda nggak, Ki? Batas ambang IMT-nya. sama aja itu ya. Minimal pengecekan premartial check up apa saja yang biasanya biaya dan biasanya biaya kisarannya berapa? Oh ya, Oke. sebentar ya. Nah, jadi untuk pertama dari IMT dulu ya. IMT itu universal. Jadi itu entah itu cewek atau cowok sama aja nilai ambangnya. Kecuali kalau mungkin ras ya. Kalau ras Eropa mungkin IMT-nya lebih tinggi lagi. Soalnya mereka tubuhnya lebih besar-besar. Jadi beda. Tapi kalau untuk ras kita yang Asia itu sama dari yang saya tampilkan itu tadi. Jadi sama saja. Mau cowok, cewek sama. Batas ambangnya tadi kan ada yang kurang dari 17 persentil apa itu sangat kurus, 18 sampai 19 itu kurus, 19 sampai 25 itu normal, lebih dari 25 itu udah obes ya. Terus pengecekan premartial, maksudnya apa ini? Premartial check up. Premartial. Maksudnya apa? Duratul. Mun, Biasanya tuh kalau ini, kalau sebelum nikah kan ada ini kan, cek sebelum nikah, itu ada pengecekan kesehatan. Itu apa aja minimalnya? Jadi pertama ya harus dicek itu darah lah. Darah kan nanti ada biar tahu kamu ada anemia apa enggak. Biar nanti enggak kasihan loh pas kamu mau melahirkan anaknya kok kecil gara-gara kurang nutrisi karena anemia. Terus dicek udah vaksin apa belum sebelumnya. Kalau kamu yakin udah vaksin dan riwayat vaksinmu benar-benar yakin udah divaksin ya nggak usah dicek sih kalau menurut saya. Jadi itu vaksin yang terutama tuh tetanus, terus untuk vaksin lainnya saya rasa sunnah ya nggak terlalu. Misalnya vaksin sebentar nih, ini di PPT ada sih, tapi belum sampai tadi. Nih vaksin HPV, DPT, MMR, terus hepatitis B. Nah, ini dicek nanti bisa dicek lewat darah. Sudah ada kekebalannya belum vaksin. Terus yang ketiga cek apa lagi? Untuk cek-cek lainnya mungkin saya rasa enggak perlu lagi sih. Tapi yang penting satu, status gizinya udah normal. Dua, tadi udah bebas dari anemia lah paling enggak. Tiga, sudah imunisasi tetanus. Soalnya nanti buat resiko melahirkan ya. Kalau melahirkan kan nanti resiko tetanusnya bisa lebih banyak karena banyak perlukaan di situ biar nggak terkena tetanus. Gejala tetanus ya kayak kaku tubuh semua, sakit semua tubuh, kaku, terus eh, fotoalergi atau alergi terhadap cahaya seperti itu, hingga sampai risiko kematian. Terus apalagi biayanya, kalau biaya mohon maaf saya kurang tahu karena itu masing-masing rumah sakit beda-beda ya. Kalau mungkin kalau cek darah, kalau dulu saya pernah cek darah lengkap itu 90 ribuan sih. Tapi kalau untuk cek